Kalian bingung gimana caranya membuat jembatan hidrolik seperti ini? Begini caranya. Hai semuanya, kali ini aku akan mengajarkan kalian bagaimana caranya membuat jembatan hidrolik yang tentu saja inovatif dan keren banget. Tapi sebelum itu, di video pembuatan kali ini aku nggak sendirian, tapi aku akan ditemani oleh teman-temanku yang hebat-hebat banget. Ya, perkenalkan nama saya Juwana Mataulan, saya absen 10. Halo. Saya Indonesia, saya absen 3. Halo, nama saya Kofifa Rizkyani Aziz, saya absen 12. Halo, saya nama Nadila Sasebila Ramadhani, absen 23. Nama saya Naiko Yogar Saselo, absen 27. Saya absen 11. Dan terakhir adalah diriku. Perkenalkan, namaku Sabta Hadi. Untuk membuat karya yang bagus tentu saja kita memerlukan bahan atau material dan juga alat untuk mengeksekusinya. Maka dari itu, kita akan masuk ke step pertama dalam tutorial ini, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Dalam pembuatan jembatan hidrolik, kita hanya memerlukan dua bahan yang cukup simple, yaitu tusuk sate dan juga stik es krim. Kalian bisa menggunakan sisa-sisa tusuk sate habis bakar-bakar tahun baru. Dan juga kalian bisa beli es krim sebanyak-banyaknya dan memakannya untuk mendapatkan stik es krim yang banyak. Atau sebenarnya kalian cukup beli di toko plastik. Alat yang kita gunakan itu yang pertama adalah alat potong. Alat potong ini kalian bisa gunakan gunting atau benda tajam lainnya. Yang kedua kita akan menggunakan lem. Di sini kita menggunakan dua jenis lem, yaitu lem Korea dan juga lem tembak. Yang ketiga kalian membutuhkan alat yang cukup penting, yaitu 4 buah suntikan dan juga selangnya yang berukuran 10 ml. Kalian juga memerlukan amplas untuk memperhalus. Dan yang terakhir adalah tangan. Ya, tangan untuk kalian berkreasi dan juga mengeksekusinya. Setelah step pertama sudah selesai, maka kita akan lanjut ke step kedua, yaitu cara pembuatannya. Sebelum ke pembuatan, kita perlu model atau blueprint dari kerangka jembatan hidrolik tersebut. Dan tenang saja, untuk gambarnya kalian bisa download di link deskripsi di bawah, lalu tinggal kalian print. Model atau blueprint ini akan membantu menjadi patokan kita dalam membuat rancangan dari jembatan hidrolik ini. Lanjut, kita membutuhkan kerangka yang sangat banyak, dimulai dari pondasinya 2 buah dan juga dilanjut dengan tiang pagarnya sebanyak 8 buah dan juga tiang tingginya 4 buah, dilanjut dengan dinding untuk tiang tingginya 4 buah dan terakhir adalah jalan untuk si tiang pagar sebanyak 4 buah. Kita akan mulai membuat dari pondasinya terlebih dahulu. Pondasinya itu membentuk sebuah bangun balok dan terbuat dari stik es krim. Pertama-tama kita akan membuat kedua sisinya terlebih dahulu. Siapkan 7 stik es krim dan juga 6 stik es krim. Setelah itu kita susun berbaris seperti ini dan rekatkan menggunakan lem Korea. Dan lem setiap satu persatu stik es krim agar makin kuat, dan proses ini akan kita ulang sampai jadi sisinya. Kita akan membuat masing-masing itu 2 pasang dari stik es krim yang berjumlah 7 dan juga 6, dan kita akan gabungkan stik es krim tersebut menjadi sebuah balok. Tidak lupa agar makin kokoh kita bisa tambahkan 2 stik es krim di bagian dalamnya agar dinding-dindingnya semakin kuat dan tidak mudah rusak. Setelah itu kita gabungkan semua sisi yang sudah kita buat, namun kali ini kita gunakan lem tembak untuk merekatkannya. Lanjut, kita bikin bagian atas dan bawah menggunakan 6 stik es krim yang ukurannya kita sesuaikan dengan sisi-sisi dari baloknya. Setelah itu kita pasang menggunakan lem tembak. Jika sudah selesai, maka hasilnya akan seperti ini.
Lanjut, sekarang kita bikin kerangka yang lain dan cara bikinnya cukup simple. Pertama-tama, siapkan model yang sudah kita print dan jangan lupa untuk dilapisi oleh plastik agar saat dilem tidak merusak kertas model gambar ini. Ambil tusuk sate yang sudah kita siapkan dan sesuaikan bentuk dan ukurannya dengan cara tandai dengan pensil, lalu potong dengan gunting dipatahkan, lalu setelah itu diamplas untuk memperhalus tusuk satenya. Setelah itu, kalian bisa tempel bagian tusuk sate yang sudah dibuat menggunakan lem Korea. Proses ini kalian ulang terus-menerus sampai selesai dan jadi hasilnya. Cara ini juga berlaku dengan kerangka lain seperti pada tiang pagar. Kita mengulangi proses yang sama sampai akhirnya selesai membuat semua kerangkanya sesuai dengan jumlahnya. Dan proses ini memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu langsung saja kita percepat. Halo. Mantap. Namaku Faris. Namaku Faris. Dadah. Dadah. Kita lanjut, kita bikin bagian dinding untuk tiang tinggi menggunakan tusuk sate yang berjumlah 8 buah. Kita rapatkan lalu kita lem. Lanjut, untuk bagian jalanan pada jembatan pun caranya kurang lebih sama. Kita membutuhkan 14 tusuk sate, lalu sesuaikan ukurannya sama seperti pada tiang pagar dan lem semua bagiannya. Setelah semua kerangkanya sudah jadi, maka inilah hasilnya. Karena kita sudah membuat semua kerangkanya, dan inilah saatnya kita menggabungkan dan membangun jembatan hidrolik kita. Gabungkan bagian jalanan dan juga 2 tiang pagar menggunakan lem tembak dan hasilnya akan seperti ini. Kita akan gabungkan sebanyak 4 buah. Begitupun juga dengan tiang tinggi, kita gabungkan dengan dindingnya menggunakan lem tembak dan hasilnya akan seperti ini. Kita buat sebanyak 2 buah. Setelah sudah jadi seperti ini, saatnya kita bangun jembatan hidrolik kita. Dimulai dari pasang tiang tinggi di atas pondasi menggunakan lem tembak. Lalu pasang juga tiang pagar di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanannya dari tengah tiang tinggi. Dan beginilah hasilnya. Jangan lupa gabungkan lagi sisa kerangkanya agar jadi 2 bagian jembatan. Dan saatnya kita bikin mekanismenya. Pertama-tama siapkan 4 suntikan dan selang yang sudah kita beli, lalu potong selang agar tidak terlalu panjang. Kita membutuhkan sedikit potongan selang kecil lalu pasangkan ke dalam ujung dari tiang pagar dan tempelkan dengan tiang tinggi menggunakan lem tembak yang akan berfungsi sebagai penahan nantinya. Lalu bagi selang menjadi 2 bagian dan pasangkan masing-masing ke dalam 2 suntikan. Dan hasilnya kita akan dapat 2 pasang suntikan. Lalu kita masukkan zat cair atau air ke dalam suntikan hingga penuh. Lalu tempel salah satu ujung dari suntikan ke bawah jalanan tiang pagar di sebelah sini menggunakan lem tembak. Lakukan juga pada satu bangun lainnya dan seharusnya jembatan hidrolik ini dapat berfungsi. Terakhir, kita gabungkan kedua bangun jembatan agar menjadi satu dengan cara lem di bagian tengahnya menggunakan lem tembak. Setelah semua proses sudah selesai, maka inilah hasil dari jembatan hidrolik. Saat kita dorongkan suntikannya, maka jembatan yang tengah akan naik ke atas. Dan saat kita tarik suntikannya, maka jembatan akan kembali turun ke bawah. Jembatan hidrolik adalah jembatan yang menggunakan sistem hidrolik untuk menaikkan atau menurunkan bagian jembatan, biasanya agar kapal bisa lewat di bawahnya. Lalu, apa prinsip fisika yang membuat mekanisme ini dapat bekerja? Nah, jawabannya ini terletak pada hukum Pascal. Bunyi hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dalam sistem hidrolik, kita biasanya menggunakan cairan. Contohnya seperti air yang diberi perwarna di dalam tabung tertutup, seperti suntikan ini.
Ketika tekanan diberikan pada satu sisi menggunakan piston kecil, tekanan ini diteruskan ke piston yang lebih besar di sisi lain. Karena tekanan merata, gaya yang dihasilkan pada piston yang lebih besar bisa jauh lebih besar, meskipun gaya awal yang diberikan kecil. Itulah yang memungkinkan bagian jembatan terangkat walaupun sangat berat. Jadi jembatan hidrolik bekerja berkat penerapan hukum Pascal. Dengan prinsip fisika sederhana ini, kita bisa mengangkat struktur yang sangat berat dengan mudah dan juga aman. Dan selamat, kalian dapat membuat jembatan hidrolik kalian yang terbilang cukup sulit karena memakan waktu yang sangat banyak. Dari prinsip jembatan hidrolik ini, kita dapat belajar jika sesuatu yang berat pasti dapat terangkat jika tahu caranya. Yang artinya seberat apapun masalah yang kamu hadapi, kamu pasti bisa melewatinya jika kamu sabar dan tahu jalan keluarnya. Proyek ini sangat tidak mungkin aku bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan teman-temanku. Proyek ini akan terasa mudah, seru, juga menyenangkan jika kalian mengerjakannya bersama teman-teman kalian. Akan tercipta momen yang sangat berkenang, mau suka maupun duka, bercanda tawaria, bahkan tidak akan terasa lelahnya. Jika terasa capek pun, rasanya semuanya akan terbayarkan saat selesai. Karena bersama teman-teman yang selalu mendampingimu. Terima kasih banyak kepada teman-temanku Juan, Celo, Kai, Opi, Nisa, Nadila. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Dan sampai jumpa di kemudian hari. On kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for? Untuk fisika, amin. Can I call you Rose? Oke, mantap banget. Mantap banget. Gila men, aduh nyangkut. Yuk, dengerin lagu Jumbo. Lanjut mas. Uju MBOBO Jumbo Jumbo Jumbo. Itu kan lagunya. Jelas gitu. Jelas. Aduh, kerekam nih, mantep nih. Buset, Dil. Oke lu, Dil. Woi, tangan gua, woi. Bu Novi, ini Juan. 19 offside. Bu Novi, ini pacarnya. Ini Kai. Ini Celo. Ini Dila. Dan ini Videoin. Halo gitu. Halo. Namaku Faris. Namaku Faris. Dadah. Dadah. Oleh men. Anomali mengerikan yang hanya keluar. Kali ini kita akan membuat prototipe li. Mantap li. Semangat li. Suap tipis-tipis ya kan. Kasih kamera. Yo. ini. Perkenalkan, nama saya Kofi Faris Jani Aziz, absen 11. Mantap. 12. Halo, nama saya Kofi Faris Jani Aziz, saya nomor apa? Ya. Halo, saya nama Nadila Sasendra Ramadhani, absen 23. Ulang.
sedih banget lagunya. Hai guys, jadi kita hari ini lagi ngerekam. Kata gue itu jangan diarahin Juan. Kering ya? Bener juga. Itu lu ngapain? Set. Kasih unjuk aja. Baik kan nih? Kelas yang baru mana kan? Ini. Oh, nggak tahu gua. Thank you.